Pokoknya setiap tempat kerja yang punya lebih dari 500 pekerja, itu harus punya klinik perusahaan. Misalnya kemarin saya dirujuk nih sama dokter SPKJ. Kemudian, perusahaannya minta, "Ini kira-kira, bagaimana nih kesiapan untuk kerjanya?" Nah, nanti saya bikinkan program Fit to Work-nya. Kalau melihat Fit to Work itu berarti kita biasanya memberikan rekomendasi pada medical check up yang berbasis okupasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Teman-teman, sejawat sahabat Ikra Medical Podcast, saya Primal Sujana yang disuruh Kang Iwan jadi host pada hari ini. Pada hari ini kita kedatangan tamu luar biasa ini, Dr. Desire Maria Nataliningrum. Assalamualaikum Dr. Desire. Waalaikumsalam. Beliau ini lulus dokter tahun 91 dari FK Unpad, kemudian melanjutkan pendidikan. Nah, ini pendidikannya agak agak jarang ini orang yang menguasai ini, yaitu kedokteran kerja. Betul. Beliau magister di kedokteran kerja dan juga spesialis kedokteran kerja. Sekarang Dokter Desire, bekerja di FK Unjani sebagai dosen Betul. dan juga menjadi spesialis kedokteran okupasi. Nah, ini. Baik, Dokter Desire, jadi ini rada-rada jarang gitu ya, Iya dong. orang yang memiliki keahlian seperti Dokter Desire ini. Sejawat sekalian, saya terakhir bertemu beliau itu sebelum Covid ya. Betul, Waktu dokter. itu ada simposium soal vaksinasi kesehatan kerja di sebuah hotel di Jalan Garuda, Bandung. Betul. Untung teu hiber, kalau hiber nggak akan ketemu sekarang. Garuda teh atuh, tidak pakai baik, Iya dong. jadi, eee, tolong dijelaskan sih, eee, kedokteran dari tadi teh saya teh mau ngomongin teh kesehatan tapi kedokteran kerja gitu ya. Betul, dong. Kedokteran kerja teh, spesialisasi bagaimana gitu tah? Iya, Dok. Mangga. Jadi kalau spesialis kedokteran kerja itu memang baru satu, Dok. Memang belum seperti, penyakit dalam yang sudah di seluruh, universitas barangkali ada di Indonesia. Di kita untuk program studi kedokteran kerja baru ada satu, Dok, di Universitas Indonesia. Baru di UI, Baru di UI, iya Dok. Jadi iya. memang, mungkin belum banyak dikenal karena bahasa Inggris nama occupational medicine, Dok. Iya Kalau kesehatan kerja teh bahasa Inggrisnya kan occupational health. iya. Nah, jadi occupational medicine tuh barangkali bagian dari occupational health karena kalau occupational health mah nanti ada nurse-nya, ada Mmm, occupational nurse, gitu. kemudian ada ergonomis, ada toksikologis gitu. Jadi banyak, Kalau pengerti kesehatan kerja itu, mohon. ya Kalau occupational medicine memang, khusus untuk kedokterannya tenaga saja. medis ya, Betul, jadi tenaga dokter. medis. Ngomong-ngomong setelah menjadi dokter, Ya. mau mengambil ini tuh berapa lama gitu? Kan sekarang mah jadi sekieu tahun, berapa lama itu pendidikannya? Kalau pendidikannya sama, Dok, dengan yang lain kira-kira lebih, 4 tahun, 8 semester, 8 sekarang sih semester. maksimal tidak boleh lebih dari 6 katanya kalau sekarang. Oh, sekarang Ja gitu ya, Dok, ya ya? ya, Oh, ya. aturan dari Kemendikti, Oh, ya. Kemensaindik Hararese itu mah, Lain. Udah Kemendikti. baru deui. Iya betul, Kemensainristek Bin jadi setelah itu kemudian, pendidikan spesialisasi. Mohon. Nah, nah ini nih setelah selesai, kemudian, mohon penjelasan ruang lingkupnya itu di mana gitu? Ya. Jadi kan Kedokteran kerja, jadi kedokteran kerja. tenaga medis kan ya? Tenaga Mohon. medis, ya ya Ya. ya. Nah, kan kalau kedokteran kerja kan kita tujuannya tuh untuk memaintain kesehatan pekerja. Iya, Dan, memaintain, kapasitas pekerjaannya. Jadi kita memaintain supaya pekerja itu tetap sehat dan tetap memiliki kapasitas kerja yang baik. Kalau saya sih suka, ngarumuskeunna gini, Dok, yang gampang. Pokoknya dia si pekerja teh harus sebelum bekerja sehat, waktu bekerja selama bekerja sehat, setelah bekerja pun sehat gitu. Jadi jangan sampai nanti pensiun teh bawa oleh-oleh, jadi nggak bisa dengar, jadi sesak nafas, mmm, jadi, apa tuh, susah berkemih dan yang iya lain-lainnya. Nah, itu iya tujuannya kita tuh iya seperti itu. iya. Terus karena disebutnya adalah
kesehatan pekerja, nah semua pekerja itu masuk ke dalam ruang lingkup Ruang kita. lingkup dari Ba kedokteran kerja, Kedokteran ya kerja, ya, betul. Baik, pekerja informal maupun pekerja non formal akhirnya, begitu, Dok. Jadi, iya, kita sudah ada beberapa peraturan yang khusus, misalnya ada K3 tentang perkantoran, ada K3 untuk, supir, driver gitu, sudah ada, Dok, gitu intinya. Jadi kita iya. membuat Jadi peraturan. hampir semua pekerja gitu ya. Ya, Nah, betul. kalau misalnya dalam benak saya ini ya, Dokter Desri, Ya, ke dokter spesialis kedokteran kerja, itu kan saya mah taunya teh rumah sakit, betul, Dok. puskesmas, Ya, klinik ya, gitu. Jadi ke pabrik pernah gitu, tapi ya. kan cuma, bakti sosial, Betul, cek Dok, betul. kesehatan Ya, gitu ya. betul, Nah Dok. jadi, ruang lingkupnya kan begitu luas, Ya. jadi ada pembagian-pembagian atau kekhususan kekhususan tersendiri nggak? Karena kan tiap tiap segmen lapangan kerja itu, tantangan dan ininya Betul, berbeda gitu kan. betul. Sebelum jawab, Dok, K3RS ada, Dok. K3RS Mumu ada, Pak betul. itu, Iya nah, K3RS ada, Muhun. Nah, iya itu tuh salah iya. satunya, bagian dari, bidang spesialis kedokteran okupasi, K3RS teh. Mmm, Kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin ada Dokter Marta Landau. Martalan. Iya, mungkin, ditempatkannya di bagian karyawan kayaknya ya, Dok, ya? Kesehatan karyawan, jadi belum belum ada instalasi K3 sendiri, Oh, harusnya kan ada. kalau K3RS mah ada. Ya, Ada harusnya dia ada di situ, ada gitu maksudnya, K3RS gitu. mohon. Mhm. Cuma ya, eee, saya sudah check out dari sana sudah lama Ya, gitu Dok. ya, dan tidak pernah kalantang kulinting waktu sejak zaman Covid karena Mhm. ditewak kan Iya. yang sudah usia 60 tahun ke atas, Iya, apalagi betul. dengan comorbid tidak boleh karalang Bet kuriling, siap ngalengka gitu kan. ada Jadi, satpamnya ya, iya Dok, ya? ada satpamnya, ada yang ngingetin di toilet, "Tong ka mana?" Jadi ya, memang tidak terlalu ini ya, Iya, eee, kemudian kedokteran kerja gitu ya. iya, Jadi, eee, bisa bisa di rumah sakit, iya, bisa maksudnya di fasilitas kesehatan kan, iya, betul, Dok. kemudian bisa juga di fasilitas, non kesehatan di pabrik atau di apa gitu, Betul, atau mungkin, eee tempat-tempat kerja yang spesifik, ada nggak yang tempat-tempat kerja yang katakanlah eksotik gitu ya? mhm. Wah, eksotik karena kan di Indonesia tuh ada masjid yang terdalam di dunia kan. Iya, Nah, di situ di Freeport itu. iya. Nah, apakah juga bergerak di situ? Akhirnya bisa membaktikan bukan bergerak ya, kalau bergerak mah tinggal kayak drone aja bergerak, tapi bisa membaktikan ilmu dan kayaknya Ilmunya, di iya, situ gitu, iya. di daerah-daerah khusus seperti gitu. Iya, Dok. Jadi kalau kita masih mengacu kepada Permenaker yang mengatur pelayanan kesehatan kerja, Dok. Nah, itu tuh berdasarkan kalau Permenaker mah berdasarkan jumlah, dan jumlah tenaga kerja dan, risiko di tempat kerja. Jadi, dia membagi menjadi 5 bagian. Pokoknya setiap tempat kerja yang punya lebih dari 500 pekerja, itu harus punya klinik perusahaan, dokternya Mmm, standby di situ. mmm. Dokternya juga harus punya pelatihan, kerja hiperkes seperti itu ya, Iya Dok, ya. iya iya Akan iya. lebih bagus lagi kalau misalnya dia menjadi magister kedokteran kerja, punya, ijazah magister kedokteran Iya. kerja dan spesialis. Kalau 200 sampai 500, Dok, 200 sampai 500 tenaga kerja, maka ada klinik tapi, boleh sama perawat yang tadi nih mulai masuk Iya iya iya. perawat kedok Perawat kesehatan kerja. betul, perawat Mmm. kesehatan kerja yang Iya nungguin tiap hari perawat kesehatan iya. kerja, dokternya 2 hari sekali, Heeh eh 2 heeh. kali 2 kali dalam seminggu. Iya iya. Nah yang ketiga, kalau 200 sampai 500 pekerja, tapi risikonya tinggi. Nah itu berarti dokternya harus standby setiap hari di klinik teh. Nah, Gitu. kalau 500. Kalau lebih rendah lagi gimana? 100 sampai 200. Kalau misalnya, rendah ininya, risikonya rendah, maka ada klinik ditungguin oleh perawat, dokternya boleh hanya oh sorry, Dok, saya ketukar. Yang tadi 3 kali, yang ini 2 kali, yang 100 sampai 200 mah 2 kali. Mmm. Tapi kalau risikonya tinggi, berarti dokternya harus standby, maksimal 3 kali sehari, gitu. Gitu Jadi ya. tergantung kalau di Indonesia masih bergantung Jumlah 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 tenaga pekerja kerja, dan risiko gitu ya, risiko, dan betul, Dok. risiko. Ya, Iya. jadi nah ini kan sekarang kita lagi heboh nih, u
udang tercemar Nah, iya radioaktif dan segala macam, betul, itu betul teh betul. kumaha itu teh? Apakah memang termasuk bidang dari mohon maaf, Ya, kesehatan kerja atau kedokteran kerja itu? itu nanti masuk ke bidang kita toksikologi namanya, Dok. Ada Mmm, subspesialis toksikologi. Nah, itu akan kita, bahas menjadi, bagian dari kedokteran kerja kalau itu mencemari dari pekerja kita. Jadi kalau mmm, misalnya tercemar sungai kayak waktu dulu tuh pernah Dok di Lombok. Nah itu sungainya tuh tercemar, kemudian, kebetulan sungai itu dijadikan sumber air minum untuk pekerja-pekerja yang bekerja di situ. ya Nah tidak hanya untuk umum ya, tidak hanya untuk tapi juga umum. untuk pegawai Betul juga, dong. ya. Nah itu yang, kita ambil untuk, kita bahas karena itu menjadi gangguan kesehatan, pekerjanya, begitu Dok, Mhm, seperti iya itu, iya iya ya. iya iya. Jadi itu juga termasuk salah satu, yang rame aspek untuk yang menjadi aspek, bidang kerja dari kedokteran Kedokteran kerja, kerja, betul spesialis Dok. kedokteran Betul kerja ya, Dok, spesialis kedokteran kerja. betul. Nah, sekarang begini, eee, kena ada berapa sih dokter spesialis Kedokteran kedokteran kerja kerja, di Indonesia sekarang? Kan Indonesia teh aduh dari Sabang sampai sampai Merauke, Merauke, dari itu juga ya Indomie juga deh. wae, dari dari Miangas sampai Pulau Rote kan itu juga Indomie wah, ya Betul. ada berapa banyak Dokter Desire? Ada, catatan terakhirnya lupa Dok, karena kemarin Ya, baru baru selesai, ujian PPDS juga, ujian Board PPDS, tapi kurang lebih, lebih dari 100 Dok, hampir 200 bahkan. hampir 200 tapi Iya, ya masih sedikit ya dibandingkan dengan dibandingkan aspek ini ya. betul, karena Nah, belum distribusinya juga belum merata Dok, mmm, karena distribusinya belum merata seperti di Jawa Barat ini aja yang iya, di Bandung mungkin hanya sekitar 6 7 orang. Nah, mmm. sementara kan, Pabrik pabrik banyak, segala banyak, macam banyak betul ya. Dok, iya. Kemudian juga ya dulu waktu zaman selesai dokter saya pernah, eee, kerja di laut gitu ya, Nah, di di minyak offshore, dirik dan segala heeh, macam gitu. iya Itu, kalau sekarang kan harus mereka juga kan harus dibekali dulu di pembekalannya tidak terlalu ini. iya. Apakah itu sekarang pembekalannya lebih spesifik lagi? Sekarang lebih lebih ketat, Dok. Jadi artinya ada Harus ada pembekalan ada training training terlebih dulu gitu dahulu. ya? Ada Jadi training, modal dasar, dokter umum teh kalau mau ngelamar jadi offshore iya. kan, mereka akan dikirim 2 minggu lah minimal di Iya sana iya, ya, kalau 2 minggu atau dua-dua 3 ya, minggu ya, iya. 2 biasanya 2 atau 3 Nah mereka harus punya, sertifikat Hiperkes dulu, ATLS, ACLS, dan terakhir nanti Boshiet namanya. Jadi Mmm, Boshiet itu, mereka khusus kalau misalnya ada kejadian-kejadian di laut, yang di air lah seperti itu, Dok. Nah, itu mereka bisa memberikan pertolongan pertama pada pekerja yang, eee, punya, kegawat daruratnya di air. Kan kalau mhm. offshore mah kan di air, Iya iya di iya, tengah-tengah oh iya laut iya, gitu kan ya, Dok. offshore Nah iya, betul, Dok, rig-rig itu seperti di itu. di tengah laut gitu ya, Betul, bisa Dok. di-rig, bisa di boat gitu ya, di kapal tunda yang menarik rig dan segala Betul, Dok. macam ya. Betul, Itu Dok. pengalaman lumayan itu kan waktu itu. Iya, baik Dokter Desire, jadi, Iya, Dok. eee, sekarang kita kan lihat nih ya, eee, berbagai, ada satu peraturan tadi kan di kita di Bandung cuma 6 ya? Iya. Di Jawa Barat ya, di Jawa Barat ada 6. Oh, di Bandung aja, Dok, kalau di Jawa Barat lebih banyak. Oh lebih banyak? Ya. Oke, alhamdulillah, Jabar juara. Heeh, di Bandung ada 6, Iya kemudian itu, ruang lingkupnya kan pabrik dan segala macam itu banyak, iya perusahaan, rumah sakit aja berpuluh-puluh gitu ya. iya. Nah, sedangkan aturan sekarang kan untuk dokter itu ada aturan pembatasan tempat Praktek, praktik, ada betul. maksimal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nanti kemudian ke depan jadi monoloyalitas. Iya. Bagaimana itu mengaturnya itu? Jadi ada aya nu teu kabagean atuh kumaha? Kekagehan. Bener dong. Nah itu makanya, untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja dan membahas, masalah kesehatan kerja teh udah ada Dok di SKDI 2012. Jadi adik-adik yang dokter umum teh kalau dia sudah menggunakan, standar kompetensi dokter Indonesia 2012 sebenarnya sudah bisa untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja. Jadi ibaratnya mah merekalah yang jadi ujung tombak kita di Mhm, FKTP, nanti mereka kalau misalnya ada kesulitan baru merujuk kita. konsultasi, Betul ya Dok, ya. gitu. Jadi, memang sudah disiapkan untuk itu ya. Betul. Nah, tetapi kira-kira, eee yang layak lagi kan Mhm, baru satu nih iya di Indonesia,
barat gitu ya. mhm. Apakah kira-kira yang layak lagi di timur itu di daerah mana gitu, yang perlu gitu di pendidikan seperti ini? Di daerah timur. Kemarin tuh kita tuh sebenarnya udah nyobain Dok di Iya Makassar. iya Mau dicoba untuk, buka cabang bukan buka cabang, jadi pendidikan iya pendidikan, iya PPDS-nya tuh iya iya di iya. Makassar. Tapi, ya itu Dok, kesulitan untuk tenaga pengajarnya. Mmm, Karena kan, di Makassar juga kan tenaga pengajar yang, khusus SPOK-nya baru 2. Sementara kan mmm, minimal 6 ya kalau nggak salah iya ya Dok iya ya. iya Nah ada itu yang syarat minimal ya. betul. Kalau di Bandung itu kan sudah ada 6. Nah itu nuju diolah Dok, siapa yang mau? Kan kita bisa buat gitu ya. Maka, Iya Dok. eee, ada Unpad, ada 6 fakultas kedokteran kan, Ya, genep atau 7 ya, ada Unpad, ada, eee, Unisba, Unisba, Maranatha, ada Unjani, Unjani, ya, ada UPI, ada banyak kali ya, ya, Unpas dan sebagainya, eee Unpar, Parahyangan, mudah-mudahan bisa masuk ke sana ya. betul Dok, Tetapi, pembelajarannya dalam sekarang menurut, ini pendidikannya sudah dititipkan, di awal sudah diintroduksi gitu betul, ya, untuk kedokteran kerja. betul Karena Dok. terus terang dibalik aja melulu kedokteran kerja dan kesehatan kerja, maaf ini deh. Nah Nggak gini, apa-apa Dok. ya eee, sekarang itu jadi kan tadi misalnya, ada satu katakanlah kejadian gitu ya, Ya Dok, kejadian seperti yang, ekstrim sekali itu yang radioaktif gitu ya. ya, Tapi kan pembekalannya kan artinya peralatan-peralatan untuk mendeteksi itu, aduh yang ya, keracunan dan segala betul. macam itu, apa apa harus sudah tersedia gitu di itu atau memang kita memanfaatkan fasilitas yang ada Balitbang, Kes, ada, Batan, ada apa atau bagaimana itu? Ya. Jadi Dok, kita ada 5 subspesialis Dok. Nomor satu tuh ada, kita membahas tentang pajanan fisika. Pajanan fisika tuh jadi yang, membahas tentang kebisingan, getaran, kemudian suhu ekstrim panas, suhu ekstrim dingin, nah itu pajanan fisika. Kemudian subspesialis yang kedua adalah, kimia atau toksikologi. Nah ini bagian yang keracunan tadi. Nanti, Ya, yang ketiga adalah pajanan biologi. Jadi, membahas tentang virus dan ya bakteri dan parasit yang menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerja. Yang keempat adalah ergonomi, Dok. Jadi ergonomi itu kalau, gotrak lah istilahnya tuh kalau nyeri cangkeng gitu loh, mhm. pegel-pegel, ada CTS gitu. Nah itu Aduh mantap, ada ini ya tempat pijatnya. itu mah ini Dok, dilanjutkan di ininya, di tempat kerjanya. Ada apa enggak. Karena Dok, kemarin waktu saya jalan-jalan ke PLTA Cirata, Iya. itu di luar kantornya ada loh Dok, kursi untuk pijat. Jadi mereka tuh monitor, air yang, untuk, di Turbin, turbin itu, iya. kan itu kan mereka 8 jam di dalam ruangan tuh, di ruangan monitor. Nah, mereka tuh boleh, gantian di luarnya sudah disiapkan, Oh, kursi untuk pijat, oh salah gitu, satunya itu seperti itu. alhamdulillah itu ya. Betul Dok. Nah, yang terakhir adalah pajanan psikososial. Jadi memang kita juga melihat banyak sekali, stres kerja yang disebabkan stres kerja ya gitu ya, yang kemudian jadinya menyebabkan si pekerja itu tidak dapat bekerja kembali gitu. Ada teman saya tuh kasus, dia bekerja PNS-nya di Jakarta karena dia mengalami gangguan jiwa, dipulangkan ke kampungnya teh di daerah Pekanbaru. Terus, dokternya yang di Pekanbaru diminta untuk menilai return to work-nya bisa nggak untuk kembali ke kerja di tempat Iya ini. Nah, iya seperti itu. iya Itu, 5 5 topiknya kayaknya, Dok. Nah, tadi kan dokter tanya apakah kita bekerja sama? Tentu saja, Dok, karena kita kan tidak punya kelengkapan, peralatan gitu ya, iya Dok. Tapi yang kita nilai misalnya dengan melakukan deteksi dini. Misalnya ada yang, kenapa kok satu kelompok komunitas pekerja teh sakit perut gitu misalnya semua atau keracunan gitu semuanya. Nah, itu nanti kita akan, biasalah investigasi barangkali, iya Dok, ya. Kalau perlu kita akan melakukan surveillance. Nih kira-kira yang menyebabkan, dia seperti ini, kenapa gitu. Karena kan kadang-kadang keracunan juga kan jalannya kronik ya, Dok, ya, lama pelan-pelan. Nah, kalau misalnya dia sudah mulai ada gangguan, perilaku kah atau misalnya ada gangguan keluhan yang sama di komunitas, maka, itu masuk ke dalam bidang toksikologi untuk melakukan surveillance-nya, Dok, untuk melakukan iya, penelitiannya. jadi kan, banyak sekali ya, ada 5 bidang ya Ya, gitu. Nah, tapi tentu prevensi untuk kejadian itu tentu akan jauh lebih ya, murah ya, ya, lebih murah. Jadi, bagaimana?
eee, bag ininya, eee, effort untuk Iya, melakukan prevensi pada pekerja-pekerja sehingga ya hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa tidak, ditekan gitu ya? betul. Iya. Ya, betul, Dok. Itu kan masuk ke dalam faktor pencegahan. Karena Mmm, pencegahannya tadi ada 5. Jadi mulai pajanan, kebisingan ya berarti kita ada nilai ambang batas untuk bisa iya, bising gitu ya, Dok, ya. Kalau misalnya ergonomi kayak tadi berarti ngetikna yang benar atau misalnya ada pelemasan gitu pada waktu dia bekerja. Atau kalau tadi dokter, menekankan pada perihal keracunan, maka kita mulai masuk ke namanya HACCP, Dok. Jadi HACCP itu adalah, bagaimana kita mendeteksi risiko makanan yang dikonsumsi atau minuman yang dikonsumsi oleh pekerja. Nah itu ada ininya, ada tahapan-tahapannya lagi, Dok. Jadi apa namanya ya, yang menyetok untuk makanan, yang menyetok untuk minuman, itu ada pemeriksaan khusus lagi ya jadi untuk kepemeriksaan. persiapan supaya tidak terjadi itu ya. Ya Nah, betul, tidak terjadi keracunan. kalau sudah terjadi maka nanti ya akan berat ya. Iya betul, Nah, tetapi kan KLB mengingat, SDM yang dalam terbatas, tanda petik betul. terbatas, kemudian tempat yang harus diberi penjelasan, diberi edukasi demikian banyak. Jadi ada pendelegasian nggak Dokter Desire ke katakanlah di satu pabrik itu ada klinik, mungkin ada perawatnya atau ada apalagi Iya. khusus untuk edukasi, ada pendelegasian nggak ke mereka-mereka itu? Iya Dok, kita melakukan pelatihan, melakukan edukasi, apalagi dokter-dokter perusahaan tuh mereka selalu ada, edukasi pada si pekerja terlebih dahulu. Kalau mau kerja misalnya di daerah Luwuk, kalau mau kerja misalnya di daerah Lombok, kamu nanti kerjanya di tempat yang seperti ini, nanti makannya di sini saja, ininya di sini saja gitu. Jadi itu sudah kita berikan, modal awal pengetahuan sebelum mereka terjun ke lapangan masing-masing. Meskipun kadang-kadang juga tidak terantisipasi, Dok. Kayak Ya, misalnya kemarin ada pasien masuk, sinkop jadi diajak keliling karena dia harus keliling, site, pingsan, Dok, di tengah perjalanan itu. Terus dilarikan ke site, kemungkinan sih katanya heat stroke, tapi tetap sampai dipasang Holter karena takut, perusahaannya. iya, Dan kita melihat memang dia ternyata, hanya heat stroke karena pasiennya masih muda, 24 tahun. Terus saya tanya, "Kamu, asal usulnya kenapa kok pingsan seperti itu?" Ternyata saung. Jadi mmm, lagi puasa dia, harus tetap melaksanakan tugas untuk iya keliling. Nah, seperti tanpa iya, dia, me me memberitahu atasannya, memberitahu mmm, atasannya. Terus udah gitu sahurnya ge katanya dia tuh tidak adekuat, Dok. Jadi ya namanya juga kan baru, pegawai baru, kosnya baru, jadi mungkin sahurnya teh tidak cukup lah, tidak mmm. mencukupi gitu, Dok, Ya, jadi infonya. memang hal-hal seperti itu mungkin saja terjadi ya, Iya betul, tetapi persiapan jadi ada harusnya mah ada, ya kewajiban setiap perusahaan betul, gitu ya, mhm, eee, bagian SDM-nya atau apanya ya, betul untuk memberitahu, betul keselamatan, kesehatan kerja di lingkungannya masing-masing, betul, karena mereka kan hafal sekali kan iya itu kegiatannya. iya, Nah kemudian, setelah jadi kalau ada kasus gitu ya mhm Dokter Desire gitu ya, mhm, eee, kita itu kan kebanyakan dokter nih ya, buka praktek gitu iya bener. Nah iya, kalau yang ke spesialis kesehatan kerja kedokteran kerja kerja kumaha tah? prakteknya dong. Iya, Dok. Pertama kali karena kita kan luar lingkupnya kita memberikan penilaian fit to work, Dok. Kalau penilaian fit to work itu berarti kita biasanya memberikan rekomendasi pada medical check up yang berbasis okupasi. Jadi, Mmm, kita akan tanya pajanannya yang didapat di tempat kerja seperti apa, atau kalian bekerjanya seperti apa, kemudian nanti kita nilai berbarengan dengan hasil medical check up-nya. Apakah dia, masih oke nggak sih untuk bekerja dengan kondisi seperti ini gitu, Dok. Kalau tidak berarti saya kasih, terminologi mungkin paling gampang tuh fit not. Tapi fit not ini tuh kan kayak statistik, Dok, yang paling gedenya kubah paling besarnya tuh fit not gitu. ya, Tapi ada juga yang misalnya saya berikan temporary unfit, paling gampang misalnya kalau dia terdiagnosa pada waktu ronsen ada TB, TB ya, paru. Nah berarti saya bilang sama, perusahaannya ini nggak boleh kerja sementara lah, seperti itu kan ya, Dok, ya. Nah itu, penilaian untuk fit to work-nya. Nah ini sebelum melangkah lebih jauh supaya saya nggak lupa, ini nanti kita kerjasamanya dengan, health and safety, environment department, Dok, di perusahaan.
Jadi ada bidang itu, Ada bidang itu, harus itu ya, harus ada harus Dok ada seharusnya. itu Jadi ya? kita Oke. kerjasama, jadi, memberikan induksi, tentang, lapangan kerja, induksi bagaimana kalian harus di sana itu bekerja sama dengan bidang HSE seharusnya, gitu kan ya. Itu kan HSE-nya juga kan yang tahu lokasi, Iya, betul-betul lokasi gitu iya, kan Dok. Nah, iya, itu tadi satu fit to work, terus yang kedua saya juga memberikan, penilaian return to work Dok. Return to work yang tadi saya cerita, kalau misalnya kemarin ada kasus misalnya pasiennya baru ganti katup jantung. Ganti katup jantung, kemudian ada stroke pula sebelum stroke. Nah, tapi dia masih boleh kerja apa enggak? Nanti saya akan memberikan penilaian pekerjaannya seperti apa. Apakah pekerjaannya membutuhkan effort yang besar, membutuhkan match yang tinggi atau iya, tidak. Nah, itu akan diberikan penilaian. Kemudian ada juga return to work, program return to work. Jadi tadi return to work penilaian akhirnya, iya, ada program return to work. persiapan untuk itu. Betul dong. Mhm, Jadi misalnya kemarin saya dirujuk nih sama dokter SPKJ, kemudian, perusahaannya minta, "Ini kira-kira, bagaimana nih kesiapan untuk kerjanya?" Nah, nanti saya bikinkan program return to work-nya. Boleh dia, kita persiapkan datangnya, misalnya tidak langsung harus diberikan pekerjaan yang penuh, itu komunikasinya dengan bagian HSE dan, iya, HRD jadinya. Saya minta dia coba kita, berikan terapi dari SPKJ, tapi juga dia mulai masuk ke kantor, muncul aja, lewat aja gitu misalnya, muncul aja, lewat aja itu si pasien itu sudah ini Dok, sudah kambuh ansietasnya, sampai titik mmm, depresinya. Nah itu sama kita dilatih pelan-pelan sampai akhirnya sekarang dia sudah kembali bekerja dan sudah bisa bikin proyek yang alhamdulillah dibanggakan oleh Pertaminanya, gitu. mmm, Jadi iya. seperti itu. Jadi ya itu kan mohon maaf, Ya. kalau kita kan sekarang teh, ieu teh di-cover BPJS henteu gitu. Ah, Nah, betul. apakah itu menjadi beban perusahaan pembiayaannya? Nah, asuransi dan Atau asuransinya tergantung, Dok. Jadi kalau asuransi tenaga kerja gitu ya, jam betul sostek dulu mah betul, kan. asuransi BPJS Tenaga Kerja Iya, sekarang. Nah, kalau perusahaannya bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja, maka akan di-cover oleh BPJS Tenaga Kerja. Tapi ada juga asuransi-asuransi yang lain ya, Dok, asuransi swasta ataupun iya, misalnya kalau Abrima pakai Asabri, iya. ada Taspen, itu juga di-cover, Dok, untuk ininya. Untuk, dari mulai Dari persiapan, betul. eee, Dari awal aja, pelatihan return to work gitu ya, Dari mulai diagnosa penyakit sampai akibat kembali kerja lagi sampai kembali kerja kerja itu sampai kembali kerja. betul, Jadi ja sampai protese pun di ini Dok, ditanggung. iya protese pun jadi artinya bahwa betul-betul seorang spesialis kedokteran kerja itu harus meyakinkan gitu ya, si yang pekerjanya yang Ya, sakit, mmm, jangan sampai dia terus di rumah deh, tidak ada pekerjaan dan meyakinkan bahwa perusahaannya juga tenang memperkerjakan dia betul kembali sehingga dong, tidak ada beban. Pernah betul, nggak, eee, menganjurkan begini 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 begini, ya. terus perusahaan teh, "Aduh, ah, Tekenu iya, kumaha ada pernah?" tuh Dok, pernah atuh. Gitu. Nah, kalau ketemu yang begitu kumaha? Nah, Jadi mantangul gitu kata orang Sunda mah perusahaan teh, "Kayaknya mah udah nggak perlu lagi," itu mmm. bagaimana? Nah, itu kan masalahnya kita kan hanya terbatas memberikan rekomendasi dong. Iya, Nah, yang di perusahaannya lah yang nanti akan menetapkan keputusan nih si pasien tuh mau digimanain ini si pekerja ini mau diapakan. Kalau baik, dia kerjasamanya baik, pemahamannya baik, ya kita bisa jalan bareng-bareng. Tapi ada we gitu kalau misalnya buat saya misalnya ada yang sudah boleh kembali kerja dengan catatan bahwa dia harus kerja dalam tim segala macam, kata dokternya, "Henteu ah cenah sama saya mah nggak akan dikasih lagi ke sana dah, biar we dikukut di sini." Ih kata saya. Nah itu, tapi iya, memang ya kita kan ada keterbatasan kita karena kita hanya bisa memberikan rekomendasi iya, Dok, heeh. Jadi iya, yang kita kembalikan, otoritas untuk mempekerjakan atau tidak mempekerjakan balik ke ke perusahaan. perusahaan ya. Iya Dok, Jadi dalam hal ini HRD-nya, HSE-nya tadi itu kan ya ya perlu diberi pengertian, betul Dok. apakah ada, program dari Perhimpunan Kedokteran Kerja Ya, untuk edukasi nggak mungkin tidak terlalu pimpinan ya, iya, tetapi, HRD-nya. ya
petugas-petugas, pejabat-pejabat di perusahaan tertentu yang menetapkan itu? Ada dong, Dok. Ada? Apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka justru lebih aware, Dok. Jadi Mmm, kalau saya perhatikan justru perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri itu mereka lebih aware kepada, kondisi kesehatan, dari pekerjanya. Baik fisik maupun psikis tuh mereka lebih sangat aware gitu. Kalau di kita mah kalau dikasih penyuluhan gitu, saya beberapa kali jadi narasumber di dulu BKKM, Dok, sekarang Rumah Sakit Kedokteran Kerja Kesehatan Kerja di Ranca Ekek. iya iya Ya, iya. itu beberapa kali mengumpulkan waktu itu, HRD-HRD-nya, terus saya jelaskan lah, seperti ini, terus, komentarnya, Bu Dokter, di tempat saya mah nggak pernah ada keluhan, pekerjanya mah sehat semua," gitu, nggak ada gitu. Jadi, ya pelan-pelan Dok, kita kita berikan pemahaman Iya gitu. iya, memang edukasi itu harus terus Betul. berlanjut, ndak kalau enggak mah Iya susah Dok, itu betul dong. memang begitu di kita. Dokter Desire ya, kan mungkin ini di dibandingkan lah ya, Iya kedokteran kerja, kesehatan kerja, kepedulian perusahaan terhadap iya kesehatan pekerjanya. iya. Di kita dengan di negara-negara tetangga gitu bagaimana gitu? Mmm, yang di kita mah perlu pembinaan, masih perlu pembinaan Dok, Perlu gitu. pembinaan lebih Iya, lanjut. Kalau lanjut. di Jawa Barat sendiri, di kota yang paling nyaman bekerja teh di mana gitu? Di Jawa Barat? Terakhir kalau saya jalan-jalan yang paling concern itu si HRD-nya tuh masih di daerah Karawang, Dok. Mmm, Daerah industri Karawang itu. Jadi beberapa kali saya mereka lebih datang ke sana. peduli ya dibandingkan dengan Betul kota betul Bandung aja. betul. Bandung Selain runtah sekarang banyak. selain SPI-nya juga giat soalnya, Mmm, Dok. Jadi si, iya serikat iya. pekerjanya juga giat untuk daerah-daerah industri tersebut. Nah, kalau di kita di Bandung ini karena kan daerah-daerah, tersebar ya, Dok, Ya. pabrik-pabriknya. Jadi, saya juga kurang tahu nih kenapa kok, tidak ada girohnya gitu kayaknya ya. Susah ngomongnya. Tidak ada girohnya untuk memperhatikan si pekerjanya gitu. Padahal si pekerjanya teh ada yang datang sudah sesak nafas, misalnya karena kena bisinosis gitu ya, sudah diberikan, rekomendasi Iya, untuk ini dan saran segala untuk macam gitu. ini, Tapi alhamdulillah angger we gitu, ya. Dok. Jadi ada keuntungannya juga gitu ya, Mhm. bahwa, industri-industri, perusahaan-perusahaan itu di dalam satu area tertentu, Iya, daerah khusus sehingga pengawasan baik itu itu soal lebih mudah, betul. kesehatan dan segala macamnya akan jauh lebih terjamin Betul. dibandingkan yang mencar-mencar di Tersebar, mana-mana, betul gitu Dok, ya. betul. Ada Ada ininya ini, juga, dan fakta unik lagi Dok, ya. yang menyebabkan kita nih, kalau menurut saya tuh ada seninya untuk menjalankan, spesialis kedokteran koperasi ini, kita berhadapan bukan hanya dengan perusahaan, tapi juga dengan si pekerjanya sendiri. Kadang-kadang pekerjanya itu kalau misalnya kita bilang, "Pak, Bapak sudah nggak bisa nih untuk kerja di bagian ini." Karena misalnya ini pengalaman Mhm, pribadi, senior saya, di perusahaan pupuk kemudian terkena silikosis dia udah sesak. Jadi iya. dilihat di itunya tuh sudah kurang lebih fungsinya sekitar sepertiganya gitu, Dok. Terus jawaban pasiennya apa, "Saya masih kuat, Kak," katanya tuh, "untuk datang gini." "Nggak bisa," katanya tuh, "udah segini-segini masih masih kekeh." Terus akhirnya dia, "Ya sudah tuh kalau misalnya saya, nggak boleh, anak saya aja tuh yang ngegantiin saya di sini." Terus jadi anaknya disuruh sesek tuh. Iya, ya Nah itu itu, karena Dok, kan jadi dia bagian tuntutan ya, tuntutan betul, dari paham dong, kehidupan kehidupan, betul sehari-hari ya. dong. Nah itu karena Jadi kita kita tuntut juga harus betul, harus dalam tanda petik, ya kumaha dah. kumaha. Betul, nah itu Iya Dok, yang iya yang kita tarik ulur tuh baik dengan perusahaan maupun dengan pekerjanya. iya Jadi kalau udah dibelain pekerjanya ada kata pekerjanya, "Enggak, saya masih bisa." Nah, kalau perusahaannya mah tinggal ngancam, "Mau terus kerja atau saya berhentikan?" Gitu misalnya seperti itu. iya Kan dia kan jadi, "Ah, dokter mah ngariweuh, mendingan saya terus kerja aja dapat duit." Nah gitu iya Dok, iya iya kadang-kadang iya. seperti itu. Jadi kan, apakah di dalam pembelajaran proses Ya pendidikan ya. ada materi untuk mempersiapkan kita ke arah sana? Oh misalnya, eee course-course, mata-mata pelajaran tentang diskusi, tentang berdebat, tentang public speaking dan segala macam itu Nah, diajarkan kalau di di khusus untuk kedokteran kerja mah anak didik saya bawa jalan-jalan ke UMKM Dok terakhir. Bukan hanya ke mmm, industri perusahaan tapi iya ke UMKM. iya Nah, UMKM ini juga kan sebenarnya tuh, banyak sekali yang,
potensial untuk mendapatkan penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Nah, ini kita bawa mereka ke sana, terus mereka melihat gitu loh bagaimana, usaha menengah, kecil itu melaksanakan tugas mereka dan betapa banyaknya pajanan yang mereka dapatkan, sehingga kemungkinan gangguan kesehatan tuh tinggi, kemudian kecelakaan kerja juga tinggi. Saya juga, waktu itu alhamdulillah bisa bekerja sama Disdak Kopering nah ya, Dok, ya, kalau belum diganti, Disdak Kopering Cimahi, mereka juga memberikan, edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Nah, itu juga kita berikan, pemahaman bahwa kerja teh bukan hanya badannya kemudian selesai pulang, tetapi Mmm, harus dalam kondisi yang sehat. Jadi bukan hanya, "Bisa kerja nggak?" Bisa, gitu. Padahal dia bawa virus flu, waktu zaman dulu mah ada Covid gitu ya, bawa iya Covid, dia iya tenang we kerja, padahal dia menularkan kepada iya. teman-temannya. Nah, Iya itu menimbulkan iya, menarik gangguan. sekali ya, menarik sekali. Jadi, bagi terutama sejawat-sejawat yang masih berpikir mau jadi apa, Iya, salah satu yang menarik adalah menjadi dokter spesialis kesehatan kerja kedokteran kedokteran kerja. kerja. Tuh kesehatan deh kesehatan nih, kedokteran kerja Iya dong. dengan ruang lingkup, kalau misalnya Kenapa? seneng naik pesawat, pilihlah yang kebisingan itu kan di Betul, bandara kan iya, itu, yang ada seneng ngojay gitu, pilih yang urusan dengan laut maritim, gitu ya, betul maritim betul, iya, dan gitu. kalau yang, ya abdi mah bade ngagoes we, pilih yang Nah, di darat gitu ya, ya. kedokteran kerja, Ya terima betul, kasih banyak, Dok. menarik sekali Dokter Desire, Sama-sama, Dok. memang mungkin masih banyak ini awal memperkenalkan Siap. profesi kedokteran Iya, kerja kepada teman-teman sejawat yang iya. masih berpikir, mungkin sekarang masih baru masuk intensif, Iya, kemudian nanti mau betul. apa, ini adalah salah satu bidang Iya, ilmu yang, terbuka iya. luas dan juga, apalagi kalau senang, berdagang dan segala macamnya, berbicara dengan melihat, menghitung bagaimana ekonomi berjalan, nah Iya, itu betul, sangat-sangat Dok. sangat menarik. Sekali lagi terima kasih Dokter Desire, Sama-sama, mohon maaf kalau sama-sama. ada yang kurang berkenan, terima Betul, kasih Kang sama-sama. Iwan dan, pendampingnya, ada pendampingnya. Iya, Jadi sejawat-sejawat sahabat, Ikra Medical Podcast, kita akhiri pertemuan kita dengan Dokter Desire Maria nah ini panjang iya, namanya, betul. Nataliningrum, beliau adalah dokter spesialis kedokteran kerja dan juga dosen di FK Unjani. Iya. Eee, Alhamdulillah diberi panjang umur, terakhir ketemu Alhamdulillah. Sebelum sebelum Covid. Covid bayangkan, saya tidak menduga gitu, Allah mempertemukan saya dengan Amin. beliau Iya, kembali gitu. betul, Jadi Dok. sekali lagi terima kasih, Dok. mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita Amin, semua dan insya amin. Allah menjadi amal baik buat kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.